Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Akhwatal iman, jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sampai pada surah As-Saffat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Jadi bersaf. Was-saffati saffa. Saf berbaris. Jadi kalau ada orang senang berbaris karena perintah Allah, maka berbarisnya berpahala. Karena ini pujian atas mereka yang berbaris. Bahkan ulama tafsir tidak sepakat siapa yang dimaksudkan Allah. Di kitab ini disebutkan banyak sekali pihak yang dimaksudkan Allah tentang berbaris itu. Demi mereka yang berbaris dengan barisan yang rapih. Sebagian besar mengatakan itu malaikat. Malaikat berbaris di langit. Malaikat berbaris ketika menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sedikit mufassir yang menyebutkan mereka berbaris, termasuk yang dimaksudkan Allah dalam ayat pertama surah ini adalah mereka yang berbaris saat sholat, berbaris saat tawaf, berbaris saat sa'i. Dan saf yang dimaksudkan di sini tidak hanya saf secara zahir, namun juga saf dalam makna batin, rahimakumullah, yaitu tertib tindakan, tertib perilaku, tertib sikap, tertib niat, tertib perasaan. Rahimakumullah. Maka agama ini mengajari kita untuk tertib. Jangan menikah sebelum selesai masa iddah, misalnya. Semuanya diatur dengan ketertiban agar tidak menimbulkan kekacauan. Jangan menerima amanah kalau tidak memiliki kemampuan, termasuk dalam was-saffati saffa. Jangan datang terlambat karena ingin berada di depan, maka melangkahi bahu saudaramu. Hadis yang Nabi sampaikan untuk sholat Jumat, termasuk sholat, termasuk wudhu. Ribet, rukunnya kebanyakan. Di rumah saya ada kolam renang, kalau mau sholat saya langsung nyemplung, nggak sah wudhunya Pak, karena yang masuk kaki duluan, ya kan? Emang ada wudhu basuh kaki dulu? Nggak tertib, walaupun basah semua. Dia harus berwudhu dengan niat wudhu dan tertib dalam berwudhu. Nggak boleh ditukar, nggak boleh diganti gerakannya. Begitu pula dengan sholat kita, begitu pula dengan hidup kita dan seterusnya. Maka nggak boleh sebelum baligh jauh lebih banyak beban syariat dibandingkan setelah baligh. Nggak tertib. Masih SD diawasi puasanya, masih SD ditanyain mulu sholatnya, masih SD ditanyain terus kapan ngajinya, masih SD ditanyakan sudah murajaah atau belum, masih SD ditegur kalau salah omongannya. Begitu masuk baligh SMP didiemin, nggak tertib orang tuanya, kebalik.
Lah masih SD, dia belum balik, nggak berdosa sama sekali. Prosesnya pendidikan, bukan pengwajiban. Dalam bahasa Islam itu disebut dengan istilah tasyri'. Nggak ada tasyri' untuk anak-anak, tapi ilmu, tarbiyah, agar dia tahu cara sholat, sehingga bagi mereka yang sedang belajar harusnya perlakuannya berbeda untuk mereka yang sudah dalam masa mengamalkan atau bertugas. Anak-anak belum bertugas, kenapa harus kenceng banget? Yang bertugas itu SMP, SMA makin bertugas, kuliah makin bertugas, tapi yang terjadi didiemin, rahimakumullah. Yang diajak sholat subuh ke masjid yang masih SD, yang sore-sore ditanya udah ngaji apa belum, masih SD. Kuliah udah nggak ditanyain. Orang tua tidak tertib, tidak saf, rahimakumullah. Wasaffati saffa. Nah, termasuk saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mengelola ketertiban dalam hal kebencian. Melihat orang nggak beriman, masya Allah, kagumnya luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, ini orang ya kalau masuk Islam pasti baik banget nih. Wede. Kayak dia Tuhan aja, Pak. Sebaliknya, begitu sama orang Islam salah sedikit, kok bisa ya? Padahal kan orang Islam, masya Allah, nggak tertib dalam mengelola perasaan cinta dan benci. Harusnya basis cinta dan benci pondasinya iman. Nah, hadisnya begitu kok bunyinya, tidak beriman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu. Atau dalam hadis yang lain, tidak bisa merasakan lezatnya iman sampai seseorang di antara kamu mencintai saudaranya seseorang hanya karena alasan Allah. Coba, hanya karena alasan Allah. Ya emang dia nyebelin, merugikan saya, tapi kan dia beriman, berarti dia lebih baik. Harusnya begitu, rahimakumullah. Ini yang diceritakan panjang lebar oleh mufassir. Kenapa ada surat Saffat? Agak unik surat ini kalau kita baca di sini. Enggak ada cerita tentang baris berbaris ya. Di mana belok kanan, hadap kanan, balik kanan, begitu kan baris-baris kan? Langkah dan sebagainya. Ceritanya justru para nabi dan rasul, perjuangannya dan sebagainya, menunjukkan bahwa begitulah seharusnya ketertiban kita dalam mengelola segala sesuatu. Nah, surah ini rahimakumullah juga terkenal dengan nama lain surah Ad-Dabih. Dabih itu sembelihan. Dalam Islam, Dabih itu adalah Nabiullah Ismail alaihi salam. Satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang merekam peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahandanya Ibrahim alaihi assalam. As-Saffat. Ya. Dan di sana ada perdebatan tentang siapa yang disembelih, Ismail atau Ishak. Rahimahullah. Kita umat Islam sepakat tidak ada keraguan Ismail alaihissalam, tapi mereka menyebutkan Ishak. Ya, Yahudi nggak mau bilang dia bukan, katanya Ishak. Padahal dalilnya banyak sekali tentang itu Ismail. Dari urutan ayatnya saja, Allah lebih duluan menceritakan Ismail, mimpinya, disembelihnya, baru kemudian Allah bercerita tentang Ishak. Fakta sejarah menyebutkan Ismail anak pertama, baru kemudian Ishak. Rahimahullah. Ya. Nah, kapan turun surat ini? Bapak, turunnya di Mekah sebelum hijrah, sekitar tahun 4 atau 5 kenabian. Ya. Ulama tafsir menyebutkan turunnya setelah Al-An'am. Walaupun kalau surat-surat panjang begini jarang yang turunnya sekaligus. Ini kan ayatnya banyak, udah hampir mau 200 ya. Turunnya tidak sekaligus biasanya. Tapi ukuran Madani atau Makki dilihat dari sebagian besarnya turun di mana. Nah, kita lihat rahimakumullah,
Kemudian ayat yang kedua, fazajirati zajra. Zajr itu artinya sebenarnya melarang. Zajr. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran yang melarang manusia melakukan yang haram, mencegah manusia melakukan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena jamak, maka ulama tafsir mengatakan berarti banyak orang yang dipuji oleh Allah. Allah bersumpah dengan mereka karena mereka bersedia mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, makna lain dari zajra ini adalah mengusung atau mengarah. Ini biasanya jika diarahkan ke malaikat. Malaikat yang mengusung, membawa awan. Tentunya kita bertanya-tanya apa kaitannya dengan ayat sebelumnya, was-saffati saffat. Ya, saffa. Jawabannya bahwa awan itu cukup berat. Dulu saat ayat ini turun kan manusia belum bisa menimbang awan. Gak ada yang tahu berapa beratnya. Ya. Kita pun lagi kecil berpikir ya itu awan ya asap gitu ya, atau kabut. Tapi ternyata berat, bukan? Ya, karena isinya air. Sekarang pertanyaan sederhananya rahimakumullah. Ini biasanya ditulis oleh mereka yang senang dengan tafsir ilmi. Ada nggak bapak-bapak pernah melihat gerak awan yang tersendat? Enggak kan Pak? Selalu mulus, bergeser dari satu posisi ke posisi berikutnya, seolah-olah sebegitu ringan awan. Mata telanjang kita dari dulu tertipu. Tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan selamanya mengatakan awan sekedar kabut hujan, dia ringan. Padahal ia luar biasa beratnya. Maka Allah sedang ingin memuji makhluknya malaikat yang ketika melaksanakan perintah Allah untuk memindahkan awan, awan itu bergeser ke posisi lain atau ke tempat lain dengan cara yang mulus, seolah-olah ia sangat ringan. Wazajirah fazajirati sajra. Berikutnya ayat yang ketiga, fattaliyati dzikra. Talayatlu, membaca, tilawah kan baca. Fattaliyat, Allah bersumpah dengan mereka yang membaca dzikra Al-Quran, peringatan. Mereka yang rajin baca Quran. Banyak sekali hadis tentang keutamaan Al-Quran. Di antaranya yang sering sekali ditulis di banyak buku ulama itu adalah mereka yang sibuk dengan Al-Quran, kemudian tidak sempat berdoa dan berzikir, atau waktunya habis untuk Al-Quran, akhirnya sedikit doa dan zikirnya, maka a'taituhu khaira ma a'taitu as-sa'ilin wadzakirin, kata Allah, aku akan memberikan untuk orang yang rajin baca Quran itu lebih baik dari apa yang aku berikan untuk mereka yang rajin berdoa dan rajin berzikir. Fattaliyati dzikra, rahimakumullah. Zikir itu ingat itu peringatan. Mau apa? Allah bersumpah dengan ini. Kenapa? Karena orang kalau suka ngingetin disebelin, ya kan? Nggak ada orang suka ngingetin dicintai, Pak. Pasti ini apaan sih? Benar nggak, Bapak? Nah, iyalah. Pak, jangan banyak-banyak duriannya. Astagfirullahaladzim, udah setahun ini baru sekali ini makan, ya kan? Betul kan, Syekh? Baru juga kita makan kambing sekali ini langsung diomelin, ya Allah, jangan begitulah. Kita nggak suka Pak diingatkan. Tapi jujur, kita semua aslinya butuh peringatan. Soheh? Iyalah. Kadang membingungkan bapak-bapak, usia pernikahan itu udah 30-40 tahun, tapi kok berantem, nggak akur. Ternyata mereka sudah lama tidak menerima peringatan apa yang harus diwaspadai dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Dan selalu seperti itu, rahimakumullah, kan beliau expert di bidangnya. Iya, tapi beliau nggak ada lagi yang mengingatkan bahwa ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan, ada hal-hal yang nggak boleh ditinggalkan. Maka mereka yang sangat berpengalaman dan profesional pun bisa terjerumus, rahimakumullah. Sahih.
Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kiai, Pak. Kiai, ustad, kayak model-model saya ini, kan nggak ada yang ngingetin. Siapa coba Pak yang ngingetin? Orang pasti nggak enak mau ngingetin. Kecuali ada sohib saya ini, luar biasa beliau ini. Ya. Orang diam aja, dilihat nih ustad ini kacau, ini kayaknya sebentar lagi ke neraka nih ustad. Didiamin juga Pak. Tetap berbaik sangka. Enggak, itu salahnya beliau, itu kebaikannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu kita rahmatullah. Ya kan? Siapa juga orangnya nggak diingatkan, selesai. Maka Allah bersumpah dengan kebaikan orang yang sering mengingatkan. Apa peringatan terbaik yang paling mudah diterima oleh semua orang? Al-Quranul Karim. Maka Allah puji orang yang sering membaca Al-Quran. Fattaliyati dzikra. Ya kan Bapak? Nah Bapak, kita ngalami masalah ini kan? Saya nggak tahu Bapak ngalami masalah ini nggak? Kayak anak kita makin besar, mau dinasihati nggak enak, ya. Orang kita sadar diri juga kita nggak benar. Mau ngasih tahu gimana ya cara ngasih taunya? Cara mudahnya suruh dia baca Quran, Pak. Nah, dia nggak merasa diingatkan sama ayahnya, tetapi langsung Allah nanti yang akan mengingatkannya dan menyadarkannya. Istri sama juga Pak. Apalagi era sekarang kan, ustadz-ustadz ceramah semua kita disuruh takut istri. Nah istri seneng banget dengar ceramah begituan Pak. Ya, ya. Terus gimana dong cara ngingetin istri? Nah, kan kita ngomong 2 kata, istri kita jawab berapa Pak? 20 kata lah. Suruh baca Quran, ya kan? Daftarkan ia di lembaga Quran. Nah, ikut Bu. Atau sekarang banyak tuh sehari sejuz sama makna. Atau sekarang ada baru lagi sehari setengah juz apa kalau nggak salah itu. Nah, kalau nggak kuat sehari setengah juz. Nah, ada lagi Pak, saya pernah ketemu orang Masya Allah, suami istri, mereka baca bareng, keren ya Pak, baca bareng. Jadi kalau dia kemana gitu di rumah duduk, si bapak buka Quran, si ibu, si istri buka Quran, tuh dia baca gantian. Saya ke orang tadarusan, Masya Allah. Kalau saya tadarusan nggak ada kopi, nggak enak, mana ada ngopi sama istri. Rahimahullah. Itu keluarga luar biasa, itu bisa kita contoh rahimahullah. Sehingga pasti ada baca Qur'annya. Itu cara menasehati paling mujarab. Kenapa? Karena kalau orang baca Quran Bapak-bapak, walaupun ayat yang dibaca itu tidak langsung berkenaan dengan persoalan pribadinya atau persoalan akhlaknya, tapi Al-Quran itu melembutkan hati. Semua kan berawal dari hati. Kalau hatinya lembut, hatinya bersih, maka baik pula lah perangainya, kelakuannya. Ya. Maka tinggal dinasihati untuk baca Quran. Ayat keempat, Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhanmu sungguh satu. Masya Allah. Ya, sungguh satu. Sebenarnya ini persoalan kecemburuan Bapak-bapak. Ya, cemburu. Jujur, kita dalam hidup ini Pak, dalam bermuamalah, ya, dalam berinteraksi, kita nggak pengen bikin orang itu cemburu. Sahih, kita sering nyebutin nggak enak sama beliau. Walaupun beliau yang kita bilang nggak enak itu, kemuliaannya, ketinggian derajatnya bukanlah yang terlalu istimewa, baru biasa aja. Misal apa? Ketua DKM, tapi tetap ada yang ngomong gitu kan, nggak enak sama beliau. Ayo, ya karena kan, sahih. Atau apa? Jangan ketua lah, mantan ketua DKM itu juga nggak enak. Iya, periode sebelumnya misalnya kan, iya beliau ketua periode. Itu lumrah rahimakumullah, Masya Allah. Ya kan kita lihat banyak lah. Bapak misalnya balik lagi main ke tempat kerja lamanya, yang dulu bapak cukup senior di situ atau menjadi pimpinan tertinggi di sana. Begitu bapak balik lagi, mereka pasti sangat menghormati. Mereka bilangnya apa? Gak enak sama beliau. Kita di nomor 1 kan Pak, padahal udah ada pemimpin baru yang sedang menjalankan tugasnya sekarang. Lagi kita udah pensiun kapan tahu misalnya. Tapi tetap gak enak sama beliau. Dimuliakan. Sekarang pertanyaan untuk kita bersama, pernah gak merasakan perasaan yang sama untuk Allah? Gak enak sama Allah, gak enak. Nyawa dikasih Allah, makan dikasih Allah, bangun rumah atas tanah milik Allah. Emang ada kita bikin tanah? Ya kan? Menghirup udara bebas kemana-mana, ada oksigen Allah.
buang kotoran, sisa-sisa metabolisme tubuh kita diserap bumi, diolah Allah. Mau makan enak bergizi, isu organik itu kan isu Allah itu. Organik itu artinya apa? Menyerahkan pada mekanisme yang dibuat Allah. Untuk segala bentuk jenis tanaman, makanan yang kita konsumsi itu kan organik itu. Tanpa intervensi manusia sama sekali. Kan sebenarnya mengembalikan ke Allah, bergantung penuh sama Allah. Tapi nggak pernah hatinya tiba-tiba mengatakan saya nggak enak sama Allah. Masa sebahagia ini nggak sholat sih? Benar kan rahimakumullah? Itu masalah kita kan. Inna ilahakum lawahid. Ya. Yang sering terjadi nih Pak, musim liburan begini nih, orang pada jalan-jalan semua. Apa hal paling pertama yang akan disepelekan? Ya Allah. Udah pasti. Padahal keringanannya berlimpah. Udahlah keringanan, pemuliaan lagi. Mereka yang musafir boleh jamak kasar dan doanya mustajab. Tapi apakah jamak kasar dilaksanakan? Belum tentu oleh semua yang musafir. Jikapun dilaksanakan, belum tentu tumak ninah. Kadang-kadang juga masih buru-buru. Rahimakumullah. Ya. Apa yang paling sering ketinggalan ketika musafir? Qiyamul lail kan? Qiyamul lail ketinggalan rahimakumullah. Lewat itu qiyamul lail. Padahal bayangkan Pak, nih kita kalau di rumah nih qiyamul lail nggak kemana-mana, ya kita nggak musafir, biasa aja. Bayangkan udahlah qiyamul lail, statusnya musafir. Sholat sunnah yang nggak pernah ditinggalkan Nabi dalam keadaan safar sekalipun. Qiyamul lail, tahajud itu. Kenapa? Nggak enak sama Allah, makanya nggak ditinggalin oleh Rasulullah. Ya. Nah, rahimakumullah, itu yang terjadi dengan kita pada hari ini, soheh, ya kan? Ya. Kita luar biasa perasaan kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sesama makhluk. Tapi giliran ke Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Khalik itu, iya, kita nggak pernah disebutkan ada ayat atau hadis jaga perasaan Allah. Ya enggak lah, ngapain? Cuman kitanya masa nggak ngerasa Allah sebaik itu terus kita pengen bersyukur? Nabi kan begitu kan? Afala akun abdan syakura. Nggak boleh. Itu kan perasaannya halus sekali rahimakumullah. Nggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur. Padahal bebannya Nabi itu luar biasa itu. Benar diangkat jadi rasul. Pertanyaannya, apa dengan fasilitas lengkap? Enggak kan rahimakumullah? Wala rumah biasa aja, wala kendaraan, wala pengawalan, wala semua nggak ada. Termasuk penghasilan bulanan, harusnya kan melonjak drastis kan? Iya, tapi enggak. Rasulullah malah pernah nggak nyala api 3 bulan di rumahnya. Kata tetangganya, nggak kelihatan ada masak sesuatu. Harusnya Nabi nggak perlu sebegitu merasa harus berterima kasih sama Allah. Tapi enggak begitu, perasaan Nabi halus banget. Nah, kita harus latih perasaan kita Bapak-bapak. Ya, rahimakumullah, inna ilahakum ilahum wahid. Ya, keras. Rabbul, nah diterangkan siapa itu Allah. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Allah yang menguasai bumi dan langit dan apa yang ada di antara bumi dan langit. Dan Allah pula yang menguasai masyariq, itu masyriq wal maghrib, timur dan barat. Penguasa, pengurus, pengelola, semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelas. Sekarang kita langsung ke cerita Ad-Dhabih rahimakumullah. Ya, kisahnya Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam. Nah, Bapak, kisah ini mudah-mudahan sebenarnya udah sering kita dengar. Ini murajaah saja karena kita kajian tafsir ya. Nah, kali ini kita nggak pengen melihat dari sisi perspektif sejarah awal mula syariat berkurban, tetapi dari perspektif bagaimana idealnya hubungan ayah dengan anak. Itu Bapak-bapak. Bil khusus anak laki-laki. Hubungan ayah dengan anak. Ayat pertama 99. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin.
Setelah berkonflik dengan ayah sendiri kan, Azar. Unik cerita Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau anak dan beliau ayah, memainkan dua peran. Sebelum jadi ayah kan jadi anak dulu, rahimakumullah. Ini yang sering suka orang kadang salah kaprah bapak. Jadi kalau anaknya kenceng sama si ayah, tegas misalnya, pasti si anak jadi tersangka. Awas lu, nanti kalau punya anak, anaknya durhaka. Ya kan? Sekarang pertanyaannya bapak-bapak, Nabi Ibrahim kalau menurut perspektif musyrikin durhaka sama ayah, ya kan? Ayah kan Azar namanya, ya kan? Iya, lah ayah tokoh penyembah selain Allah. Dan beliau hancurkan apa yang disembah oleh ayahnya. Durhaka menurut perspektif musyrikin. Tapi pertanyaannya, anaknya Nabi Ibrahim durhaka enggak? Ismail durhaka enggak sama Nabi Ibrahimnya? Berlaku enggak yang kata orang-orang dengan istilah hukum karma itu? Enggak berlaku kan? Terus kenapa enggak berlaku? Karena ternyata menurut Allah apa yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap ayah enggak masuk kategori durhaka. Enggak durhaka meluruskan ayah yang sudah musyrik, enggak durhaka mengingatkan ayah. Yang penting lakukan dengan cara yang mulia. Perkara konten itu bisa saja menjadi sangat kelihatannya tegas, keras dan sebagainya, iya kan? Itu kan mengusik keyakinan orang tua. Kalau dibahasakan begitu pasti, waduh ini nggak bener nih anak nih. Tapi yang harus dilihat bagaimana cara Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan sang ayah, kan baik banget. Nggak pernah keluar kata-kata kotor, nggak pernah keluar kata-kata ancaman, misalnya Nabi Ibrahim yang mengancam dan sebagainya, enggak sama sekali. Tapi komunikasi yang berlangsung itu adalah komunikasi logika. Nabi Ibrahim selalu dan senantiasa mengajak ayahnya untuk berpikir, apa pantas ayah nyembah Tuhan selain Allah, Tuhan yang bahkan tidak mampu menciptakan dirinya sendiri, Tuhan yang harus kita rawat, Tuhan yang ketika ia besar karena kita membuatnya dalam bentuk besar. Itu kan ajakan-ajakan logika itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, disampaikan kepada ayahnya Azar, rahimakumullah. Dan banyak kemudian hal yang sama ditiru oleh sahabat-sahabat Nabi. Ini kan banyak sahabat begitu, yang Tuhannya dibuang ke tempat sampah, kemudian si ayah ngambil, kemudian dibersihkan, sampai akhirnya ketiga kali ayahnya sadar, lah kalau engkau beneran Tuhan, harusnya engkau bisa mengurusi dirimu sendiri, engkau bisa membersihkan dirimu, engkau bisa menyelamatkan dirimu, kenapa engkau malah aku yang mengurusmu? Baru si ayah sadar. Aiyah, rahimakumullah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bahwa inilah alasan dalil kenapa kemudian ulama tauhid itu tegas sekali mengatakan tidak sah iman orang yang beriman tanpa bisa menjelaskan alasan keimanannya secara logis. Tidak sah. Itu keren ya. Benar, itu sifatnya doktrin, wahyu, hadis. Tapi jika kita tidak bisa memahami kenapa diwahyukan, kenapa Nabi bersabda, kenapa diperintahkan untuk bertauhid, maka berarti keimanan kita bermasalah, belum sampai pada puncaknya, rahimakumullah. Ya, jadi ini yang ayat 99, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya sudah, aku meninggalkan ayahku, aku pergi menemui Rabbku, karena ialah yang akan menghidayahiku. Kelas. Sekarang bapak-bapak buat kita bersama sekarang nih. Kita kan bukan nabi kan ya. Nah, boleh nggak kita mengucapkan hal yang sama? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Boleh banget bapak-bapak. Apa makna ayat ini kalau dikonversi dalam kehidupan kekinian? Cuma Allah yang bisa menyelamatkan hidup ayah, nak. Itu ucapannya. Jadi bukan, nah, tempuh profesi kayak ayahmu berhasil, bukan.
Nah, ikut gaya ayah dalam berprofesi, bukan. Karena Islam Bapak-bapak, kalau kita baca Quran, baca ayat-ayat tentang pendidikan, sangat menghargai keunikan. Kullun ala syakilati. Setiap anak, setiap orang pasti ada bakatnya masing-masing, stylenya masing-masing. Apa yang memersatukan antara ayah dan anak? Sama-sama yakin hanya Allah yang bisa menghidayahi, hanya Allah yang bisa memperbaiki. Ayo. Itu yang harus diucapkan rahimakumullah. Ya kan? Seiring bertambahnya umur, bertambahnya usia, bukan semua. Kan anak-anak suka kalau dia kagum sama ayahnya pasti nanya, gimana sih bisa seberhasil ini? Mulailah ayahnya bercerita. Oke, ayahnya bercerita tentang pengalamannya, ilmunya, dedikasinya dan seterusnya. Tapi jangan lupa di awal si ayah harus menegaskan tentang ini semua dari Allah. Nah, ayah yakin ini karena ayah mau sholat, ayah mau baca Quran, ayah mau ke masjid, ayah mau murajaah Quran dan seterusnya. Selebihnya semuanya arahan dari Allah yang Allah berikan dalam hati ayah, dalam pikiran ayah, sehingga ayah bisa berbuat baik. Harusnya seperti itu rahimakumullah. Ya kan? Rabbi sayahdin. Berikutnya ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berikanlah untukku anak soleh. Habli minas salihin. Sekarang ini jadi soal juga rahimakumullah. Apa itu yang tadi disampaikan di mukaddimah? Tidak sedikit orang tua sangat berharap anaknya soleh hanya ketika si anak belum baligh. Ya. Anak belum baligh, seneng banget anaknya sama, masya Allah soleh gitu ya. Masih SD kelas 1 Pak, kelas 2 sholat 5 waktu ke masjid pakai peci, masya Allah, orang tuanya bangga minta ampun. Padahal dia belum masuk dalam objek kesolehan. Yang disebut anak soleh itu bukan berarti anak di usia belum balik. Anak soleh itu maksudnya keturunan kita itu. Mau dia usianya 70 tahun ya tetap anak soleh namanya. Dan sekarang orang memaknai anak soleh, kan betul anak soleh katanya, anak soleh yang mendoakan. Makanya anak katanya sebelum balik, masuk SMP udah nggak anak soleh lagi, nggak bisa disolehkan lagi, bukan anak, udah remaja katanya. La ilaha illallah. Ya, itu mungkin masalah kita juga rahimakumullah. Padahal lagi masa kecilnya dia harusnya hanya sekedar jadi objek pembelajaran, belajar dari orang tuanya, belajar dari gurunya, belajar dari mana-mana. Salah nggak jadi soal. Yang jadi soal bagi anak-anak itu adalah jika tidak belajar. Harusnya kita mengejar kesolehan itu ketika dewasanya rahimakumullah. Dan ini harusnya menjadi cita-cita utama kita tentang seorang anak. Di setiap fase usianya harusnya seperti itu. Ya, nggak sedikit kan hari ini tadinya soleh sekali, begitu masuk SMP orang tuanya nggak lagi mementingkan kesolehan si anaknya, nggak biasalah, atau SMA biasalah nggak sholat sekali. Rahimakumullah. Dan itu terjadi. Ada yang lebih miris Pak, tapi tentunya tidak terjadi pada banyak orang ya. Survei sederhana teman-teman itu kan ada keunikan ini Pak, minat anak untuk bersekolah di pesantren atau sekolah Islam. Jadi dibuat gambarannya itu, kurvanya selalu paling banyak itu di SD, IT. Kemudian SMP Islam atau pesantren menurun jumlahnya, SMA lebih menurun lagi. Nah, kemudian ditelusuri, ini penyebabnya apa? Apa sih anak memang nggak suka belajar agama secara khusus? Nggak mau, nggak menyenangkan belajar agama. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Setengah dari responden itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Yang lebih ironi lagi apa yang terjadi, Pak? Ternyata si orang tua itu kalau dirangkum, mereka mengatakan kepada anaknya, mau jadi apa kalau sampai SMA tetap di pesantren? La ilaha illallah. Itu terjadi, Pak.
Berarti kan nggak Rabbi habli minas solihin lagi begitu SMA. Ya kan? Oke, kalau memang kecenderungan anak berbeda, oh la ba'sa bihi, kan nggak ada masalah sama sekali kan? Iya, karena Islam nggak pernah ada dikotomi ilmu di dalam Islam. Bebas mau belajar apapun, yang nggak boleh dipelajari cuma ilmu sihir aja. Tapi ini si anaknya masih betah, dia menikmati belajar Islamnya. Tapi orang tuanya kemudian mengatakan, nanti mau besar mau jadi apa kalau terus di pesantren? La ilaha illallah. Itu orang tua yang terang-terangan nggak lagi berharap anak soleh, Pak. Ya. Nah, ini bagian yang perlu mungkin kita koreksi ya, kalau mungkin bapak-bapak berarti cucunya kali ya, Pak ya. Ya, kalau memang si anak menunjukkan minat terhadap ilmu secara khusus, ilmu-ilmu agama, ya sudah, beri ia ruang untuk belajar agama. Kalau berminat ilmu yang lain, ya juga nggak masalah dalam Islam, beri ia ruang untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Tapi bukan digiring seolah-olah kalau ilmu agama pasti menyengsarakan. Rahimahullah, harusnya nggak seperti itu. Ya. Sampai ada yang bilang saya, tapi ini pada nggak jadilah, nanti aja. Lanjut, rahimahullah, ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami gembirakan ia dengan anak yang halim. Apa itu halim? Lembut. Ada bapak-bapak Abdul Halim di sini. Ya, kan ada nama orang Halim. Halim itu lembut, halus, lembut, halim. Jadi ijabah doanya itu anaknya lembut. Ya udah, kita tinggal pulang lihat anak kita, Pak. Kira-kira udah diijabah belum oleh Allah? Dulu kita selalu berdoa, ya Allah anak soleh. Sampai sekarang pun masih berdoa, ya Allah anak soleh, ya Allah anak soleh. Coba lihat anak-anak satu persatu, ada yang lembut gak? Kalau nggak ada yang lembut berarti belum mustajab doanya. Harus halim. Karena langsung ayatnya kan langsung fabasyarnahu, doanya dijawab, maka ia digembirakan oleh Allah. Kami menggembirakan Ibrahim. Itu kan fabasyarnahu ghulam halim, anak yang lembut sama orang tuanya. Rahimakumullah. PR kita bapak-bapak, sahih ya kan? Anak itu apa nomor satunya, Pak? Mulutnya. Tamam? Mulutnya. Fala taqul lahuma uffin. Kelembutan itu kan berawal dari mulut. Berawal dari mulut, rahimahullah. Dia nggak pernah nonjok emaknya, nggak pernah banting pintu, nggak pernah nendang adik, tapi ngomongnya kasar. Apa itu anak soleh? Lah, ini anak ya, pintu dibanting, adik didorong, tapi kalau ngomong lembut banget, anak soleh, rahimahullah. Semua berawal dari lisan. Sama juga kita begitu juga kan. Mau kelakuannya mulia banget, kalau ngomongnya nggak enak didengar ya dibenci orang. Rahimakumullah. Berawal semuanya dari lisan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Nah, ini jadi PR kita Bapak, berarti jaga lisan kita. Karena anak hanya mengulang apa yang pernah ia dengar dari ibu bapaknya. Ayo. Ini masa ayahnya ngomong gini, ya Allah nyesal saya punya anak ini. Dihafal itu sama anaknya, Pak. Tiba-tiba suatu hari dia bilang, Pak, nyesal saya dilahirkan punya ayah kayak gini. La ilaha illallah kan. Allah. Harus jaga lisan depan anak. Jangan sampai di depan anak-anak kita jadi kayak depan temen. Beda lah. Ini yang kebaliknya nih bapak-bapak seringnya nih. Giliran sama temen aja, Masya Allah kerennya. Jaga lisan, menyenangkan. Giliran sama anak, naudzubillah min dzalik. Ya, sebagian ada yang seperti itu, rahimakumullah. Khalas, kita lanjut. Ulam halim. Nah, rahimakumullah berarti PR. Jika ada anak rajin ngaji, rajin ke masjid, berprestasi, tapi gagal jaga lisan, berarti PR masih bagi orang tuanya, berarti anaknya belum disolehkan oleh Allah. Berikutnya 102, ayat agak panjang. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika sampai besar, udah agak besar, Nabi Ibrahim qol ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Dijawab oleh Nabi
Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah mina as-sabirin. Ya. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan melihatku bersabar, mampu bertahan maksudnya. Rahimakumullah. Ini satu ayat menggambarkan keluar biasaan ayah dan anak sekaligus. Ya. Ini ayatnya, Pak. Kita berharap Bapak-bapak, kita bisa hubungan kita dengan anak kayak hubungan Ibrahim sama putranya Ismail alaihi wassalam, ya kan? Itu kan nggak masuk akal Bapak-bapak. Coba Bapak-bapak inilah, nanti bangun tidur, ntar malam apa? Malam Senin ya, besok tanggal merah. Nah, Bapak bangun tidur pagi, pulang dari masjid, terus panggil anaknya, nak, ayah semalam mimpi kamu nggak boleh lagi dapat duit dari ayah. Itu gimana rasanya itu, Pak? Nggak usah bilang sembelih lah. Ya. Ini bayangkan situasinya loh, Pak. Kan udah lama ditunggu Ismail itu. Udah lama Nabi Ibrahim berharap anak. Nggak ada dosa, anak halim, lembut, nggak ada durhaka, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda apa-apa. Udah gitu hanya melalui mimpi lagi. Kan harusnya ada Jibril datang ngasih tahu. Ini nggak cuma mimpi. Inni arafil manam anni adbahuk. Aku melihat dalam mimpiku, nak, aku menyembelihmu, ayah menyembelih kamu. Masya Allah. Yang pertama menunjukkan keberanian ayah untuk menyampaikan apa yang ia terima dari Allah kepada anaknya. Itu menggambarkan apa, Pak? Menggambarkan rasa percaya seorang ayah kepada anak, bahwa anaknya nggak akan bunuh diri, anaknya nggak bakalan kabur, anaknya nggak akan durhaka. Masya Allah. Tamam. Hari ini kita kadang-kadang nggak berani kan menyampaikan beberapa nasihat yang kita udah niatkan lama. Ya Allah, ini harus dinasehati, ini harus dikasih tahu. Tapi nanti kalau kabur gimana? Kalau marah gimana? Kalau dia tersinggung gimana? Kalau dia terus pergi nggak pulang-pulang gimana? Kadang-kadang kan itu menghantui rahimakumullah bagi sebagian orang tua pada hari ini. Coba lihat Nabiullah Ibrahim. Apa yang beliau sampaikan itu kan sesuatu yang mengerikan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan sangat tidak masuk akal. Itu kan bertolak belakang dengan semua ajaran, baik ajaran langit maupun ajaran bumi, bertolak belakang dengan adat istiadat, bertolak belakang dengan urf, dengan norma, dengan semuanya. Masa ayahnya beli anak yang bener aja? Tapi kok bisa Nabi Ibrahim gak ragu-ragu untuk menyampaikan mimpinya? Karena Nabi Ibrahim tahu persis siapa anaknya. Sebegitu dekat si ayah dengan anaknya. Itu jawabannya rahimakumullah. Ini perlu kita perjuangkan rahimakumullah. Cara mengidentifikasinya, apakah kita masih dekat atau jauh dengan anak? Pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Seandainya ada suatu hal baik yang harus kita sampaikan, atau ada kekeliruan yang harus kita ingatkan, jika si ayah khawatir anak meresponnya secara negatif, maka berarti antara ayah dan anak sudah berjarak. Itu. Tapi kalau si ayah nggak khawatir sama sekali, dia langsung menyampaikan, nah ayo subuh misalnya, ayo ngaji, nggak ada rasa khawatir, berarti itu sudah sangat dekat antara ayah dengan si anak. Ya. Berikutnya, rahimakumullah, respon anak. Ya abati fa'al ma tu'mar. Sebagaimana respon yang diharapkan oleh seorang ayah yang sangat taat dan tunduk kepada Allah SWT. Ayah, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Allah karim. Luar biasa kan Bapak-bapak? Ini kita ajak sholat subuh aja dia marah-marah. Kamu disembelih itu. Nah itu nanti boleh Pak, kalau dibangunin subuh dia ngomong, ayah apaan sih ya? Ya Allah nak, bersyukur ayah gak disuruh nyembelih kamu. Ya ngomong gitu lah. Jadi rahimakumullah. Ya abati fa'ma tu'mar. Apa kerennya jawaban Ismail itu? Di awal udah keren. Masa ngomongnya ya abati, bukan ya abi atau ya baba? Orang Arab kan kalau Bapak pernah dinas di Arab kan manggilnya baba. Itu baba itu ganti dari kata papa. Dia nggak bisa bilang p kan, diganti baba. Ya. Kenapa nggak ya baba? Nggak ya abi? Nggak ya walidi? Kan walid kan ayah juga, tapi ya abati.
Abati artinya ayahku tersayang. Sebagaimana Nabi Ibrahim saat memanggil anaknya, yang beliau sampaikan, aku melihat dalam mimpiku aku membunuhmu, beliau memanggilnya dengan ya bunayya, wahai anakku tersayang. Dijawab oleh si anak, wahai ayahku tersayang. Padahal mereka sedang ngobrolin apa? Sesembelihan. Yang satunya mau disembelih, coba. Masa ngomongnya manggilnya sayang-sayangan, mau sembelih. Ini orang masih normal enggak? Normal, rahimakumullah. Itu kualitas hubungan yang luar biasa antara ayah dengan anak. Enggak ada suudon sama sekali. Ya Allah, lakukan saja ayah. Insya Allah aku bersabar. Allah karim. Tamam ya, rahimakumullah. Pengen nggak Pak punya anak kayak Ismail? Pengen ya. Minimal kalau punya anak lagi kasih dia nama Ismail aja dulu Mas sebelum. Dan kalau dia nanya pas bisa, ayah kenapa sih nama aku Ismail? Ya ayah pengen kamu kayak Ismail. Atau kalau nggak enak ya kasih dia nama dia Halim, ya kan? Halim kan banyak. Ada orang Halim, kalau perempuan dikasih nama Halimah, ya kan? Halim laki-laki, Halimah perempuan. Masih ada waktunya, Bapak? Masih. Ini kita nunggu apa nih? Sarapan atau syuruk? Syuruk lah, masa nunggu sarapan. Ya, syuruk dulu. Berikutnya rahimakumullah. Sedikit lagi Bapak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nah, ketika kedua-duanya sudah menyerah. Kan aslama, kedua-duanya menyerah. Kok menyerah? Bukannya yang menyerah cuma Ismail. Ibrahim juga menyerah. Menyerah kalah, mengalahkan perasaan cintanya kepada anak, memenangkan perasaan cintanya kepada Allah. Itu namanya menyerah. Dua-duanya menyerah. Nabi Ismail menyerah sebagai objek pelaksanaan perintah Allah bahwa dia harus menerima disembelih oleh ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim menyerah, kalah di hadapan Allah walaupun dia sangat cinta kepada anaknya, namun cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi, Pak? Kalau udah begitu, udah dua-duanya menyerah secara total kepada Allah, baru dipanggil sama Allah. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, Masya Allah. Jadi syarat biar Allah mengijabah kita, Pak, biar kita disebut di langit, menyerahlah semenyerah-menyerahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sahabat-sahabat Nabi, masih ingat Pak yang dulu 3 orang bohong sama Nabi, diajak perang Mu'tah ke arah Jordania sekarang. Alasan Rasulullah, istri gimana nih, nggak ada yang nungguin katanya. Ini kan kita nggak kuat nih kalau berangkat ke sana. Mereka sadar terus. Nah, Nabi pulang langsung lapor, Rasulullah kami sebenarnya berbohong kepada anda. Hati kami yang lemah, bukan badan kami, bukan keadaan kami yang nggak memungkinkan. Akhirnya mereka mengikat dirinya sendiri di Masjid Nabawi, kan kisah itu. Ya. Nah, karena sudah menyerah total kepada Allah, Allah turunkan ayat khusus di dalam surah At-Taubah. Allah mengampuni mereka. Wa 'alat thalathati. Ada ayat itu kan. Kepada 3 orang yang mengaku bersalah kepada Allah, maka Allah sebut mereka, Allah abadikan kemuliaannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa pelajarannya? Kalau hari ini masih terhambat, kalau hari ini masih ada masalah nggak selesai, kalau hari ini seolah-olah doa nggak diijabah, jawabannya kita belum secara total menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Terakhir, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpimu, artinya engkau telah membenarkan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya demikianlah kami membalas balasan terbaik kepada orang-orang yang mau berbuat baik. Nabi Ismail langsung berubah jadi kabsh azim, kambing besar atau domba besar, sehingga yang disembelih jadinya bukan Ismail namun domba besar. Demikian Bapak-bapak, kajian kita dari surah Saffat hari ini. Kesimpulan besarnya hanya ada 2. Yang pertama, Bapak, kita harus belajar tertib, ya, tertib dalam perasaan, tertib dalam pikiran, tertib dalam tindakan, dan itu baik sekali rahimakumullah. Sejujurnya wasaffati saffa ini kan jadi kebiasaan orang hidup di negara maju, malah bukan kita yang umat Islam, ya kan. Ya, mereka yang kelihatannya tertib, segala-galanya pengen tertib mereka.
tertib dalam membuat tindakan, tertib dalam membuat kebijakan, tertib semua. Ya, sementara makin gak tertib, ya makin tertinggal pasti, gak mungkin makin cepat maju, rahimakumullah. Karena Allah gak mungkin salah. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, rahimakumullah, dari kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail kita belajar bagaimana menjalin hubungan yang istimewa antara kita dengan anak-anak. Mudah-mudahan Bapak yang dimuliakan Allah SWT, hubungan keluarga kita tambah erat, tambah berkah, dan tentunya kita semua selalu berdoa agar tidak hanya selamat di dunia tapi sekeluarga masuk surga insyaallah. Demikian kajian pada hari ini, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.